Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aris Syahwal. Nah, di sini saya ingin sedikit menganalisa fundamental nih teman-teman. Jadi hari ini saya ingin menganalisa fundamental berdasarkan case stats atau case statistik. Nah, di sini saya menggunakan broker Stockbit. Oh ya, video ini saya laksanakan untuk memenuhi sebagai kriteria ulangan akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan teman-teman. Oh ya, dan di sini juga saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana caranya untuk menganalisa fundamental secara sederhana pada broker Stockbit. Baik, di sini emiten yang ingin saya analisa secara fundamental menggunakan case stats atau case statistik yang digunakan oleh, sorry, yang diberikan oleh Stockbit sebagai fitur tambahan yakni di saham Antam atau aneka tambang. Nah, kenapa saya ingin menganalisa saham Antam ini? Nanti akan saya jelaskan teman-teman. Baik, ini adalah tampilan atau user interface dari Stockbit. Kebetulan saya sudah daftar ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki akun Stockbit, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu dan nanti ketika teman-teman sudah daftar, teman-teman dapat memutar video ini kembali seperti itu. Baik, di sini saya ingin men-searching terlebih dahulu saham Antam. Di sini sudah ada ya teman-teman ya. Langsung saja saya klik. Mana? Nggak muncul dia. Antam. Oke, enter. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah muncul informasi dari emiten Antam ya teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya ingin menganalisa fundamental dari saham Antam ini. Karena kebetulan saya juga hold saham Antam ini sejak beberapa bulan terakhir dan averaging saya di saham Antam ini di sekitaran 1.600-an rupiah per lembarnya. Nah, di sini juga saya ingin sharing kepada teman-teman apa saja sih yang dapat kita analisa dari perusahaan Antam ini secara sederhana. Nah, nantinya saya akan menjelaskan indikator-indikator yang tersedia pada key stats dan setelahnya saya ingin menjelaskan serta menginformasikan kepada teman-teman indikator apa saja sih yang sering digunakan oleh para investor maupun trading retail seperti saya yang biasanya dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk berinvestasi di salah satu emiten seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya ingin membahas dari segi harganya terlebih dahulu. Kita dapat melihat dalam 1 tahun terakhir, teman-teman. Teman-teman di sini dapat mengklik 1 year, 1Y ya, teman-teman. Nah, kita dapat melihat dalam 1 tahun terakhir saham Antam ini sudah terkoreksi sebesar 17%, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di sini 17% atau -355 poin ya teman-teman. Dan sekarang harganya di angka 1.665 lembar per lembar saham ya, sorry. 1.665 per lembar sahamnya. Nah, kira-kira penurunan harga ini apakah diakibatkan oleh fundamental Antam yang turun atau ada faktor makro lainnya? Nah, untuk itu maka akan saya bahas satu persatu di video ini secara sederhana. Baik, kita dapat langsung beralih ke fitur Key Stats. Oke, jadi ini adalah fitur yang disediakan oleh Stockbit dan saya rasa cukup lengkap ya teman-teman eh, l- untuk fitur-fitur di dalam Keystat ini sendiri. Saya akan coba untuk menjelaskan apa sih pengertian misalkan dari current PE ratio, terus apa sih pengertian dari gross profit margin. Nah, selain saya memberikan pengertiannya kepada teman-teman, nanti setelah eh, saya memberikan pengertian keystat ini, nantinya saya akan membeberkan apa saja sih indikator-indikator utama yang biasa digunakan oleh para investor ketika menganalisa suatu fundamental saham. Nah, nanti teman-teman dapat melihat. Oke, di sini saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwasanya di keystat pada broker Stockbit ini cukup banyak bagiannya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada current valuation, lalu ada net income, ada revenue, ada income statement, ada balance sheet, ada per share, ada profitability, ada growth, ada cash flow statement, ada solvency, ada dividen, ada price performance, ada market rank dan ada manajemen effectiveness. Nah, apa sih itu semua? Jadi pada intinya semua ini adalah rangkaian yang akhirnya satu kesatuan di dalam key stats yang dimana teman-teman dapat melihat gambaran secara besar bagaimana sih perusahaan Antam itu. Nah, mungkin ini menarik banget teman-teman untuk kita bahas. Oke,
Kita akan beralih di current valuation terlebih dahulu, teman-teman. Di sini terdapat current PE ratio secara annualized. Nah, apa sih current PE ratio ini? Saya akan jelaskan secara cepat, teman-teman, untuk bagian ini. Jadi, current PE ratio adalah rasio harga saham terhadap laba per saham atau yang biasa disebut dengan PER atau Price Earning Ratio yang dihitung berdasarkan laba bersih terbaru yang dilaporkan dalam setahun terakhir. Saya mau memastikan ini sudah saya record. Oke, sudah saya record ya. Oke, jadi untuk selanjutnya ada current pay ratio atau ini sama ya pair juga teman-teman. Cuman ini bedanya secara trailing 12 month secara 12 bulan. Nah, ini adalah rasio harga saham terhadap laba per saham ini sama seperti yang di atas atau yang seperti yang sebelumnya. Namun ini secara 12 bulan bedanya. Nah, apa sih perbedaan antara annualized dengan TTM ini? Jadi kalau annualized ini bisa dibilang misalkan nih teman-teman, misalkan keuntungan dari saham Antam ini baru dirilis kuartal 2-nya. Jadi kuartal 3, kuartal 4-nya itu belum keluar. Nah, jadi kuartal 1, kuartal 2 ini nantinya akan ditambah dan dikalikan dikali 2 gunanya untuk apa? Jadi gunanya adalah untuk memprediksi kira-kira itulah gambaran dari kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Nah, itu ialah annualized. Nah, kalau TTM atau trailing 12 month ini misalkan untuk laba perusahaan ini baru keluar 2 kuartal. Nah, untuk menentukan kuartal 3 dan kuartal 4-nya dia masih berdasarkan referensi tahun sebelumnya. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan singkatnya. Oke, lalu selanjutnya ada forward P ratio. Untuk forward P ratio ini sama ya teman-teman. Ini adalah eh, masih di pair juga. Lalu selanjutnya ada IHSG PR ratio. Nah, ini adalah bedanya ini secara median atau secara nilai tengah. Lalu ada earning yield. Ini adalah kebalikan dari pair, yaitu laba per saham dibagi dengan harga saham atau earning yield ini selama TTM atau trailing 12 month. Intinya kalau TTM itu trailing 12 month. Lalu ada current price to sales, ini adalah harga saham terhadap pendapatan perusahaan. Lalu ada current price to book value, ini adalah harga saham terhadap nilai buku perusahaan yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar dan nilai aset perusahaan dalam buku. Nah, selanjutnya ada current price to cash flow. Jadi untuk current price to cash flow ini adalah rasio harga saham terhadap arus kas yang dihasilkan perusahaan. Lalu selanjutnya ada current price to free cash flow, yaitu rasio harga saham terhadap arus kas yang dihasilkan perusahaan. Nah, lalu ada EV to EBIT. Nah, EV to EBIT ini adalah rasio nilai perusahaan. EV itu adalah enterprise value terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBIT ya. Nah, lalu di sini ada PEG ratio. PEG ratio ini adalah rasio rasio price earning to growth yang menggambarkan valuasi saham dengan mempertimbangkan pertumbuhan laba seperti itu teman-teman. Nah, jadi saya ambil kesimpulan saja kalau untuk current valuation ini teman-teman bisa ditarik kesimpulan ini adalah eh, menggambarkan fundamental secara indikator lebih besar itu di dalam ranah laba atau keuntungan seperti itu teman-teman. Jadi ini menggambarkan valuasi dari perusahaan Antam secara keseluruhan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di bagian kedua video ini. Maksud saya nanti setelah bagian ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut saja ke sebelahnya. Di sini ada net income dan revenue. Nah, apa sih net income dan revenue ini? Jadi net income itu merupakan jumlah laba bersih atau keuntungan perusahaan setelah mengurangi semua biaya dan pajak dari pendapatan perusahaan. Sedangkan revenue itu ialah total pendapatan sebelum dikurangi semua biaya dari pajak dan semua biaya dan pajak dari pendapatan perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat ini net income dan ini revenue-nya. Di sini saya akan bahas net income-nya saja, teman-teman. Misalkan di sini ada periode kuartal 1 sampai kuartal 4 di tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, teman-teman bisa melihat untuk kuartal pertama di tahun 2021 itu untuk income dari saham Antam ini ya secara net income-nya itu di angka 630 miliar. Nah, di tahun 2023 ini di angka 1.663 miliar. Nah, ini tentunya mengalami pertumbuhan, teman-teman. Dan di sini juga terdapat total secara annualized. Ini untuk di tahun 2023 ini ada 3,7 triliun.
Dan secara trailing 12 month ini kan baru kuartal 3 ya teman-teman yang keluar. Dia itu di angka 4 triliun teman-teman seperti itu. Nah, tapi kita bisa lihat ya ini secara tahun ke tahun itu mengalami pertumbuhan seperti itu teman-teman. Nah, lalu saya langsung lanjut saja ya di income statement teman-teman. Oke, di income statement. Nah, jadi apa sih itu income statement? Income statement atau laporan laba rugi, yakni dia itu menyediakan informasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan ataupun 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada revenue. Ini sama ya, yakni total pendapatan atau penjualan perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat pendapatan atau penjualan perusahaan dari saham Antam ini di angka 43 triliun. Lalu ada gross profit, yakni pendapatan total dikurangi dengan biaya langsung produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat untuk gross profit dari dari emiten Antam ini di angka 8,3 triliun. Lalu selanjutnya ada EBITDA. EBITDA ini adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi selama trailing 12 month ya. Di sini ada TTM. Nah, untuk EBITDA dari emiten Antam ini di angka 5,6 triliun. Lalu ada net income atau laba bersih perusahaan. Nah, jadi net income ini sama ya, yakni laba bersih perusahaan setelah mengurangi semua biaya, termasuk pajak, lalu beban-beban lainnya ya. Nah, ini di angka 4 triliun seperti itu, teman-teman. Oke, sorry teman-teman, tadi saya sempat charging laptop saya dulu ya, karena tadi sudah low. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada balance sheet. Nah, jadi balance sheet ini adalah suatu laporan neraca keuangan yang menunjukkan rincian terkait modal atau ekuitas, kekayaan atau jumlah aset, serta kewajiban atau utang dari suatu perusahaan. Nah, adapun tujuan dari balance sheet ini adalah untuk memberikan gambaran besar mengenai kondisi keuangan perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa informasi yang ditampilkan. Pertama ini adalah ada cash ya. Ini secara quarter. Nah, ini ialah jumlah uang tunai atau setara kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuarter tertentu. Nah, untuk cash dari saham Antam ini atau emiten Antam ini di angka 7,5 triliun. Ini B ini adalah billion atau miliar ya teman-teman satuannya. Lalu selanjutnya ada total aset. Nah, jadi total aset ini ialah total nilai dari semua aset perusahaan. Nah, untuk total aset dari emiten Antam ini di angka 35,5 triliun, teman-teman. Ini cukup besar. Lalu ada total liability adalah total nilai dari semua kewajiban atau hutang perusahaan. Nah, jadi bisa dibilang total hutang perusahaan dari Antam ini di angka 10,8 triliun. Ini secara kuartal tertentu, teman-teman. Lalu ada working capital dari emiten Antam atau selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar pada akhir kuartal tertentu. Nah, jika positif nih teman-teman, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancar. Nah, di sini bisa lihat bahwa untuk working capital dari Antam ini positif ya teman-teman dalam artian aset lancar ini lebih banyak dibandingkan kewajiban lancarnya yakni di angka 5,4 triliun seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada total equity yakni total nilai kepemilikan atau ekuitas perusahaan. Nah, untuk total equity dari emiten Antam ini di angka 24,6 triliun. Lalu ada long term debt atau jumlah utang jangka panjang dari Metantam itu di angka 1,1 triliun. Kalau untuk jangka waktu pendeknya itu di angka 2 triliun ya teman-teman. Lalu ada total nilai semua utangnya atau total debt ini di angka 3 triliun. Nah, untuk informasi terakhir itu ada net debt ya atau net net debt itu adalah selisih antara total utang dan total kas yang dimiliki perusahaan tapi ini secara keseluruhan atau secara net ya teman-teman. Jadi untuk secara netnya itu di angka 4,4 triliun seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kan ada total debt ya. Eh jadi kalau bedanya ini total debt dengan net debt ini ialah kalau net debt ini adalah selisih antara total utang dan total kasnya seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut di bagian selanjutnya ada per share teman-teman. Untuk per share ini juga terdapat beberapa informasi di dalamnya. Saya akan jelaskan mulai dari saya akan jelaskan apa sih itu per share. Jadi ini adalah informasi mengenai lembaran saham. Jadi isinya itu seperti laba per saham,
laba per saham, dan lainnya. Nah, di sini ada current EPS, yakni earning per share. Nah, earning per share atau laba bersih dari perusahaan Antam ini secara indikator angka teman-teman ini akan saya jelaskan nanti. Ini di angka 168,23. Lalu ini secara annualize ini di angka 158. Nah, lalu ada revenue per share atau pendapatan serta penjualan perusahaan per sahamnya teman-teman. Ini di angka 1.795. Lalu ada cash per share atau jumlah uang tunai atau setara kas perusahaan pada kuartal tertentu ini di angka 313,78. Lalu ada current book value per share atau nilai buku perusahaan per saham pada saat tertentu. Nah, ini adalah total nilai aset dikurangi dengan total kewajiban perusahaan yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk indikator itu sendiri di angka 1.024,38. Lalu selanjutnya ada free cash flow per share atau arus kas bebas perusahaan per saham. Ini secara TTM atau trailing 12 month. Jadi ini adalah arus kas bebas, yakni merupakan sisa uang tunai yang dihasilkan setelah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam aset modal. Ini pada indikator di angka 206,27. Sebenarnya kalau saya jelaskan satu persatu secara mendalam itu banyak banget teman-teman. Namun nantinya setelah saya menjelaskan pengertian dari key state ini, saya akan menjelaskan beberapa indikator utama yang sering digunakan oleh investor. Seperti itu untuk gambaran lebih lanjut bagi teman-teman. Nah, lalu kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada profitability, yakni biasa disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Nah, jadi untuk rentabilitas ini menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Yang pertama di sini terdapat GPM atau gross profit margin, yakni presentasi dari gross profit, yakni pendapatan dikurangi biaya langsung produksi dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Ini di angka 2 secara persentase 20,1%. Lalu ada profit margin atau persentase dari operating profit atau laba operasional dibandingkan dengan pendapatan secara persentase di angka 11%. Lalu ada net profit margin atau persentase dari net profit atau laba bersih dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Ini di angka secara persentase 10,3%. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yakni ada price performance di sini. Nah, ini ada beberapa bagian, ada one week price return atau persentase perubahan harga saham dalam 1 minggu terakhir. Ini di angka 2%, dalam 3 bulan terakhir minus 9%, dalam lalu kita lanjut ya. Jadi ini 3 bulan lalu sebulan terbalik ya teman-teman yang disajikan ini. Nah, dalam 1 bulan terakhir itu 1%, lalu dalam 6 bulan terakhir itu minus 17%. Jadi ini tuh pergerakan harga saham ya teman-teman. Lalu dalam 1 tahun terakhir itu minus 18%, dalam 3 tahun terakhir minus 14%. Lalu saya lanjut saja ke 50. Jadi ini ada 52 week hike atau 52 week hike ini adalah dalam 52 minggu terakhir kira-kira harga saham Antam ini yang terbesar itu di angka berapa? Nah, di sini kita dapat lihat untuk 52 minggu terakhir itu yang tertinggi di angka 2.390 per lembar saham ya. Untuk yang paling rendah dalam 52 minggu terakhir itu di angka 1.580 per lembarnya. Nah, ini terjadi kisaran di tanggal 17 Desember, teman-teman. Sekarang kan di tanggal 19 Desember. Saya rasa saya lupa ya kalau tidak salah itu di 17 Desember itu ialah harga terendah dalam 52 minggu terakhir atau dalam 1 tahun terakhir, teman-teman. Baik, saya akan lanjut ke bagian cash flow statement ya, teman-teman. Di sini saya jelaskannya mungkin tidak rinci, tidak kerunut ya. Misalkan dari kiri ke kanan, saya sengaja. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang saya rasa dapat yang dapat mudah dipahami oleh teman-teman seperti itu sudah saya atur. Untuk selanjutnya ada cash flow statement yakni laporan arus kas perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yang ditampilkan. Saya akan menjelaskan di sini ada cash from operation yakni jumlah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan yakni di angka 6 triliun. Lalu ada cash from investing atau jumlah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi. Ini di angka 196 miliar. Nah, kalau from financing, jadi from financing ini dari pendanaan perusahaan, teman-teman. Dia di angka 3 triliun, teman-teman ya. Lalu di sini ada capital expenditure. Expenditure.
atau jumlah pengeluaran modal perusahaan untuk investasi. Ini di angka 1 triliun. Oh ya, ini teman-teman bisa lihat ada yang dalam kurung dan tutup kurung. Nah, kalau untuk sorry, ada yang dalam kurung dan ada yang tidak pakai kurung, teman-teman ya. Bisa dilihat sini ada dalam kurung tutup kurung, sini di sini tidak ada. Nah, perbedaannya ialah kalau kalau tidak ada dalam kurung seperti ini arus kasnya ini lancar teman-teman ya. Jadi dia positif. Nah, kalau ada dalam kutub kurung ini dia arus kasnya itu negatif teman-teman seperti itu. Nah, di sini capital expenditure ya, expenditure ini ialah jumlah pengeluaran modal perusahaan untuk investasi itu di angka 1 triliun. Nah, untuk free cash flow-nya atau jumlah arus kas yang tersisa setelah pengeluaran modal yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, pengurangan utang atau investasi lebih lanjut itu di angka 4,9 triliun ya. Lebih gampang ini semua ditambahkan aja teman-teman. Misalkan 6 triliun tambah 196 miliar dikurangi 3,2 triliun dikurangi 1 triliun ya hasilnya 4,9 triliun. Seperti itu teman-teman. Baik, saya akan jelaskan ke bagian selanjutnya. Ada solvensi teman-teman. Solvensi adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Nah, untuk solvensi ini terdiri dari beberapa informasi teman-teman. Pertama ada current ratio, yakni ya rasio antara aset lancar atau current asset dan kewajiban lancar atau current liability pada akhir kuartal tertentu. Di sini kan di sini kan berdasarkan kuartal. Ini pada indikator di angka 1,71 untuk quick ratio-nya atau rasio serupa dengan current ratio namun hanya memperhitungkan aset lancar yang paling cair. Nah, aset lancar yang paling cair itu seperti kas, investasi jangka pendek, piutang itu di angka 1,31 teman-teman. Lalu ada debt to equity atau rasio utang terhadap ekuitas ini di angka 0,13. Lalu ada LTDEP dan equity yakni rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas itu di angka 0,04. Lalu ada total liabilitas atau equity yakni rasio total kewajiban terhadap ekuitas itu di angka 0,44. Lalu ada total debt atau total aset yakni rasio total utang terhadap total aset. Jadi ini adalah total hutang dan total asetnya itu secara rasio itu jika dibandingkan itu di angka 0,09. Lalu ada financial leverage, yakni rasio leverage keuangan perusahaan di angka 1,44. Lalu ada interest coverage, yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya dengan menggunakan laba operasional. Itu di angka 9,92. Lalu ada free cash flow atau arus kas bebas perusahaan pada akhir kuartal tertentu setelah mengurangi pengeluaran modal. Jumlah uang yang tersisa untuk digunakan setelah mempertimbangkan investasi dalam aset itu di angka 1,7 triliun. Lalu ada Altman Z-score, yakni skor Z Altman yang dimodifikasi, sebuah model prediktif yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan berdasarkan rasio keuangan tertentu. Skor yang lebih tinggi itu menunjukkan kemampuan kebangkrutan yang lebih rendah. Nah, untuk skornya itu sendiri di angka 5,54. Seperti itu, teman-teman. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, ada bagian growth. Oke, jadi growth ini merupakan informasi terkait pertumbuhan dalam perusahaan. Nah, kita ke bagian growth nih, teman-teman. Yang pertama itu ada revenue berdasarkan quarter year of yield growth. Jadi persentase pertumbuhan tahun ke tahun dari pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Itu minus 38% teman-teman. Lalu ada gross profit yakni persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun dari gross profit perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Itu minus 5%. Lalu ada net income yakni persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun dari laba bersih perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Itu minus 12%, teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian dividen. Nah, dividen ini adalah bagian yang menyenangkan bagi para investor, yakni informasi terkait dividen yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Jadi dividen ini ya bagi hasil lah, teman-teman. Bagi hasil keuntungan perusahaan. Oke, untuk yang pertama ini ada informasi terkait dividen.
yakni pembayaran dividen per saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Informasi ini menunjukkan jumlah dividen terkini yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan itu di angka 79,5. Nah, ini adalah angka yang dibayarkan terakhir oleh perusahaan Antam. Jadi Antam ini bagi-bagi hasil kepada investornya itu di angka 79 per lembar sahamnya. Lalu ada dividen per trailing 12 month ini masih sama 79,5. Lalu ada payout ratio, yakni rasio pembayaran dividen per saham dibandingkan dengan laba bersih per saham. Biasanya, rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang digunakan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Ini di angka 50,3%. Lalu ada dividen yield, yakni persentase dividen yang dibayarkan per saham dalam 1 tahun dibanding dengan harga saham saat ini. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar dividen yang diberikan relatif terhadap harga saham saat ini. Jadi, semisal harga saham Antam saat ini itu di angka 1.670 kalau tidak salah tadi teman-teman. Nah, secara yield atau secara rasio itu berarti eh, hasil yang dibagikan oleh Antam ini sebesar 4,7%. Wah, lumayan ya teman-teman. Lalu ada Let's Dividend Ex Date, yakni informasi terkait tanggal terakhir kapan perusahaan itu memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi, saham Antam ini terakhir membagikan dividen di tanggal 26 Juni 2023. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya akan jelaskan dua bagian terakhir. Untuk bagian selanjutnya ada manajemen effectiveness dan terdapat beberapa informasi di dalamnya. Jadi manajemen effectiveness merupakan informasi terkait efisiensi operasional perusahaan, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan dari return on asset ya. On asset teman-teman, yakni rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan selama trailing 12 month. Bisa teman-teman lihat TTM menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nah, jadi seberapa sih efektif Antam ini menghasilkan laba dari aset yang dimiliki oleh Antam? Yakni di angka 11% teman-teman. Lalu ada return on equity, yakni rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Jadi dia ini akan menggambarkan keefektifan perusahaan dalam menggunakan modal ekuitas untuk menghasilkan keuntungan. Ini di angka 16%. Lalu ada return on capital employed, yakni rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan modal yang digunakan. Dia mengindikasikan seberapa besar efisiensi modal yang digunakan dalam operasi, yakni di angka 16%. Lalu ada return on invest capital, yakni rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Nah, ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal yang diinvestasikan. Return on invested capital mana? Nah, ini di angka 12%. Lalu ada day sales outstanding, yakni rata-rata hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari penjualan dalam 1 kuarter. Jadi untuk day salesnya ini di angka 14 teman-teman, ini menunjukkan efisiensi dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Ini secara rata-rata ini di angka 14. Lalu ada days inventory, yakni rata-rata hari yang diperlukan perusahaan untuk menjual persediaan dalam 1 kuarter. Namun informasi ini tidak tersedia. Jadi ya days inventory ini rata-rata hari yang diperlukan perusahaan untuk menjual persediaan ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini 37 ya rata-rata harinya. Lalu untuk selanjutnya ada days payables outstanding. Ini adalah rata-rata hari yang diperlukan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasok. Nah, indikator ini menggambarkan efisiensi dalam membayar utang. Ini rata-rata harinya 12 hari, teman-teman. Lalu ada cash conversion cycle, yakni periode waktu yang diberikan perusahaan dari konversi investasi dalam inventaris menjadi uang tunai dari penjualan, termasuk pengumpulan piutang dalam membayar utang. Itu di angka 39. Lalu ada receivable turnover, yakni rasio yang menggambarkan perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan dalam 1 kuarter. Ini di angka 6,3. Lalu ada aset turnover atau eh, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersihnya dengan total aset rata-rata selama TTM ya teman-teman bisa lihat, atau trailing 12 month. Ini di angka 1,2. Lalu yang terakhir ada inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Nah, ini adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif sih dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok atau HPP dalam
persediaan rata-rata untuk suatu periode selama TTM atau trailing 12 month. Ini di angka 11,55 teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan bagian terakhir. Cukup banyak teman-teman ya, ini banyak banget. Yang terakhir ini ada market rank, yakni ini market rank teman-teman. Ini adalah peringkat pasar pada suatu perusahaan berdasarkan beberapa indikator. Oke. Jadi untuk yang pertama ini ada Piotrowski F-score, yakni skor F-score Piotrowski teman-teman, yakni sebuah skor yang mengukur kekuatan fundamental perusahaan. Nah, jadi skor yang lebih tinggi itu biasanya menunjukkan fundamental yang lebih kuat. Untuk skor itu di angka 9. Lalu ada EPS rating, yakni peringkat yang mengukur pertumbuhan laba per saham atau EPS perusahaan dibandingkan dengan saham lain di pasar. Itu di angka 60% secara persentase. Lalu ada relative strength rating, yakni peringkat kekuatan relatif kinerja harga saham terhadap pasar secara keseluruhan. Ini di angka 30,28% secara persentase. Lalu ada rank secara market cap itu di angka 96%. Oh ya, rank ini adalah peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan ya teman-teman. Lalu ada current pair ya teman-teman ya. Ini adalah peringkat berdasarkan pair atau price earning ratio saat ini. Nah, itu di angka 58%. Lalu ada ranking berdasarkan earning yield atau peringkat berdasarkan rasio earning yield perusahaan ya teman-teman. Ini di angka 72%. Lalu ada rank P atau S. Jadi P atau S ini price or sales itu di angka 58%. Lalu ada ranking P or B atau price atau book value. Ini di angka 33%. Lalu ada rank berdasarkan 52 minggu terakhir tertingginya itu di angka 71% teman-teman. Nah, kalau saya jelaskan satu persatu ya teman-teman di case set ini pertama cukup banyak dan kurang efisien kalau saya nggak jelaskan kembali. Baik, jadi saya sudah siapkan nih untuk teman-teman secara khusus pada video kali ini, yakni saya sudah pisahkan apa saja sih tiga indikator fundamental yang sering digunakan oleh para investor untuk untuk bahan referensi, salah satu referensi utama melihat seberapa besar atau bagaimana sih fundamental dari emiten yang ingin dianalisa. Baik, jadi saya sudah siapkan untuk teman-teman. Saya akan pindah ke slide presentasi saya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke slide dari presentasi ya. Di sini saya ingin menampilkan beberapa indikator yang sering digunakan oleh para investor sebagai referensi utama dari analisa fundamental. Seperti itu, teman-teman. Saya next. Oh ya, di sini untuk program masih sama, masih memakai Stockbit juga, teman-teman. Oke, untuk perusahaan atau emiten yang saya analisa di sini masih sama, yakni adalah Antam atau Aneka Tambang. Baik, di sini ada step analisa atau ada alur analisanya. Yang pertama, saya akan menganalisa emiten dari Antam ini secara EPS atau earning per share. Lalu yang kedua secara PER atau price earning ratio. Lalu yang ketiga ada PBV yakni price book value. Nah, jadi tiga indikator inilah yang menjadi referensi utama bisa dibilang teman-teman untuk menganalisa fundamental dari suatu perusahaan. Sebenarnya kalau untuk indikator-indikator fundamental lainnya masih ada beberapa, namun yang saya bahas di sini ialah tiga utamanya, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu saya juga akan membandingkan perusahaan Antam ini dengan perusahaan sejenis, lalu akan ada kesimpulan juga, seperti itu. Baik, kita akan masuk yang pertama, yakni earning per share atau EPS. Earning per share adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Sebentar, teman-teman. Oke. Apabila suatu saham memiliki nilai EPS 500 misalnya, maka saham tersebut menghasilkan laba sebesar 500 tiap lembar sahamnya. Nah, ini contoh aja ya, teman-teman. Misalkan EPS dari Antam ini misalkan ya 100 perak, teman-teman. Nah, tadi kan sebelumnya ya yang analisa Kistet yang sebelumnya ini saya sudah sempat menunjukkan bahwasanya harga saham Antam itu per tanggal 19 Desember sejak video ini dibuat itu di harga 1.670 perak, teman-teman. Nah, semisal IPS-nya ini 100 perak ya, ya berarti bisa dibilang laba perusahaan yang dibagi per lembar sahamnya itu ya berapa ya, teman-teman? Ya, mungkin 1 banding 17 seperti itu, teman-teman. Nah, namun untuk nilai aslinya itu berapa sih? Oke, saya next. Oke, untuk menghitung IPS itu ada rumusnya teman-teman. Jadi untuk
rumus menghitung IPS adalah laba bersih dibagi dengan jumlah lebar saham. Namun, saya tidak akan memakai rumus sebelumnya untuk melakukan perhitungan manual karena dengan kita memakai Stockbit tentunya sudah ada fitur otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan manual seperti itu teman-teman. Namun saya tidak disponsori oleh Stockbit karena kebetulan penugasan saya kali ini memakai Stockbit ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah men-screenshot grafik EPS yang ditampilkan oleh Stockbit para emiten Antam ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasanya emiten Antam ini dari segi EPS dia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Teman-teman juga bisa melihat grafik yang saya tampilkan ini ialah 3 tahun terakhir. Ada tulisan 3Y atau 3 year. Jadi saya menampilkan grafik ini secara 3 tahun terakhir. Dan dalam 3 tahun terakhir ini EPS dari emiten Antam terus beranjak naik seperti itu. Nah, saya dapat mengambil kesimpulan nih teman-teman. Jadi, kita dapat melihat bahwasanya EPS atau earning per share yang dihasilkan oleh emiten Antam ini secara konsisten naik selama 3 tahun terakhir. Dapat teman-teman ketahui bahwa tidak ada angka yang pasti untuk dijadikan indikator bahwasanya EPS suatu emiten itu dikatakan bagus. Namun, EPS yang bagus adalah EPS yang secara konsisten naik dari tahun ke tahun karena menandakan bahwa perusahaan tersebut secara value naik dan berkembang. Nah, sedangkan emiten Antam ini dari 3 tahun terakhir saja sudah terlihat dia naik secara konsisten, teman-teman. Oke, nah perusahaan Antam dapat menampilkan grafik pada EPS yang konsisten naik dari tahun ke tahun. Ini bisa saya validasi, teman-teman. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa emiten Antam dikatakan bagus dari segi analisa fundamental EPS. Nah, jadi dari analisa fundamental EPS ini sudah terlihat bahwasanya untuk emiten Antam ini terbilang bagus atau baik teman-teman secara fundamentalnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut melalui indikator fundamental pair atau price earning ratio ya teman-teman. Jadi pair ini merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibanding dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, analisa pair suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan pair dalam industri sejenis. Jadi kalau pair ini bisa dilihat bagus atau tidaknya dengan membandingkan dengan perusahaan lain, teman-teman. Ini berbeda dengan EPS yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada catatan. Jika pair lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap lebih murah. Saham dengan pair yang rendah banyak diminati oleh investor seperti itu. Nah, jadi pair yang diminati oleh investor itu ialah pair yang terbilang rendah maupun dia itu lebih kecil rata-ratanya dibanding emiten lainnya seperti itu. Di sini ada rumus untuk menghitung pair yakni harga saham dibagi dengan laba per saham atau EPS. Nah, karena tadi kita sudah menghitung EPS-nya, teman-teman dapat langsung membagikannya saja dengan harga saham. Namun lagi dan lagi kita tidak perlu melakukan perhitungan manual dengan rumus yang sudah saya nyatakan sebelumnya. Karena tentunya dengan broker Stockbit untuk perhitungan pair dari suatu emiten itu sudah dapat dihitung dengan otomatis. Dan di sini saya sudah screenshot untuk grafik dari pair dalam 3 tahun terakhir di emiten Antam ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya dalam 3 tahun terakhir pair dari emiten Antam itu secara konsisten turun ya teman-teman. Jadi untuk terakhir ini dia ada di angka 9,9. Teman-teman bisa melihat 9,9. Jadi dalam 3 tahun terakhir konsisten turun teman-teman seperti itu. Dan ini bagus ya karena sebelumnya sudah dijelaskan pair yang rendah itu banyak diminati oleh investor. Karena mengapa? Karena bisa dibilang pair yang rendah itu ya under value lah teman-teman. Jadi harga sahamnya itu justru sangat apa ya, sangat cocok teman-teman untuk dibeli. Karena apa? Ya karena dia sebanding dengan laba yang bisa dihasilkan oleh perusahaannya. Oke, mari kita bandingkan. Oke, di sini saya akan membandingkan dengan dua perusahaan atau dua emiten sejenis. Di sini saya ingin melakukan perbandingan dengan emiten pertama yakni kode emitennya NIKL, lalu yang kedua ada kode emiten INCO, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sudah lama berinvestasi di saham tidak asing dengan emiten INCO ya. Nah, emiten yang dipilih berdasarkan kategori yang sama dengan Antam, yakni barang baku. Oke, oh ya saya lupa menjelaskan dulu nih. Untuk emiten NIKL ini teman-teman bisa melihat ya dalam 3 tahun terakhir dia cenderung naik namun dalam persentase negatif. Jadi ya sebenarnya dia makin membaik lah bisa dibilang ya. Nah, kenapa untuk NIKL ini bisa negatif ya? Ini berbeda dengan INCO ya dilihat. Ini tidak ada negatifnya. Ini positif kalau di INCO maupun di Antam karena NIKL ini
dia tidak menghasilkan laba teman-teman, yakni dia rugi perusahaannya seperti itu ya. Makanya secara indikator fundamental pair ini dia minus teman-teman, seperti itu. Nah, ini berbanding terbalik dengan Inco ya. Inco ini bisa dibilang dalam 3 tahun terakhir dia cenderung dan konsisten turun teman-teman dari segi pairnya atau price earning ratio-nya. Dan terakhir, pertanggal 19 Desember, pair dari perusahaan dengan kode emiten Inco ini di angka 10,5. Dia lebih besar sedikit dari Antam, namun 11-12 bagusnya dengan Antam teman-teman, seperti itu. Kesimpulan, bisa dilihat dari grafik indikator PER atau Price Earning Ratio, emiten saham Antam cenderung konsisten turun dalam 3 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan emiten sejenis lainnya seperti Inco dan NIKL, emiten Antam dapat dikatakan bagus dan konsisten berkembang dari segi laba perusahaan dari tahun ke tahun. Karena bisa dilihat dari emiten NIKL yang mengalami minus dari segi indikator price earning ratio atau PER atau dalam artian mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Makanya dia minus ya teman-teman bisa dilihat tadi. Dan emiten Inco yang sama bagusnya dengan Antam karena grafik yang ditampilkan konsisten turun dalam 3 tahun terakhir. Yang mengartikan bahwa perusahaannya itu berkembang dari segi laba. Nah ini sama seperti perusahaan Antam. Jadi dari segi, sorry ini harusnya pair ya teman-teman, ini lupa dirubah mungkin ya sama saya. Oke. Jadi ini pair. Jadi dari segi pair Antam ini masih dikatakan baik teman-teman seperti itu dengan perusahaan sejenis lainnya. Oke, kita bisa next ke indikator fundamental selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada PBV atau Price Book Value, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalkan nih, PBV-nya itu sebesar 2 kali. Artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibanding kekayaan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. Jadi semisal kekayaan bersih Antam nih 1 triliun teman-teman. Nah, kalau semisal PBV-nya 2 kali ya berarti harga kita tuh kalau ngebeli Antam dengan harga hari ini ya sama aja kayak kita beli 2 kali dari kekayaan bersih Antam seperti itu. Nah, PBV rendah itu sering dijadikan indikator untuk mencari harga yang murah atau biasa disebut under value. Investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang lebih rendah dari rata-rata PBV dalam industri sejenis. Jadi untuk menganalisa PBV ini sama ya, kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Namun untuk kata kuncinya di sini PBV yang rendah, sorry, lebih rendah PBV suatu perusahaan, maka dikatakan perusahaan tersebut murah atau under value. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini ada rumus untuk menghitung PBV yakni harga saham dibagi nilai buku per saham. Namun lagi-lagi kita tidak perlu menghitung manual menggunakan rumus karena di dalam Stockbit sudah disediakan fitur otomatis untuk menghitung PBV suatu emiten. Sini saya sudah men-screenshot emiten dari Antam ya, untuk PBV-nya dalam 3 tahun terakhir ini cenderung turun teman-teman. Dan untuk per hari ini video saya buat ya di tanggal 19 Desember, PBV dari emiten Antam itu di angka 1,63 atau ya dalam artian 1,63 lebih mahal dari kekayaan bersih Antam itu sendiri. Dan saya akan membandingkan dengan dua emiten sejenis. Ini masih sama emitennya, yakni ada NIKL, Nikel, dan Inco. Untuk NIKL kita bisa lihat dia juga dalam 3 tahun terakhir cenderung turun dan konsisten turun teman-teman ya. Dan untuk NIKL ini terakhir di angka 0,9 teman-teman. Namun ini wajar teman-teman ya untuk NIKL. Karena mengapa? Karena perusahaan NIKL ini merugi teman-teman. Jadi bisa dibilang siapa yang mau beli perusahaan yang sedang rugi seperti itu. Makanya mungkin saja ya teman-teman price book value-nya ini murah seperti itu. Bahkan tidak sampai dengan kekayaan bersih yang dimiliki oleh NIKL itu sendiri. Dan kita akan berlanjut ke emiten Inco. Emiten Inco ini bisa dibilang bagus ya teman-teman. Karena dalam 3 tahun terakhir sama seperti Antam. Dia 3 tahun konsisten turun. Dan untuk angka PBV untuk real time per hari ini juga masih sama sorry, juga rendah di angka 1,07. Ini berbeda cukup ya, sebenarnya nggak terlalu jauh teman-teman ya. Kalau Antam tuh di 1,63, tapi kalau untuk Inco ini di 1,07. Jadi dia masih belum sampai 2 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, untuk emiten yang dipilih juga sama berdasarkan kategori barang baku. Oke, ini kesimpulan dari PBV. Jadi dari grafik
indikator PBV yang ditampilkan pada saham Antam selama 3 tahun terakhir secara konsisten itu menurun. Ini adalah kabar yang baik, teman-teman, karena dalam artian harganya ini lebih murah. Jadi kita makin ke sini dapat membeli saham Antam itu lebih murah seperti itu. Nah, dalam artian perbandingan harga saham Antam terhadap nilai buku cenderung turun selama 3 tahun terakhir. Pada indikator PBV saham Antam terakhir itu bernilai 1,63 dalam satuan angka, memiliki arti harga saham Antam lebih besar 1,63 kali lipat dari nilai bukunya. Jika dibandingkan dengan dua emiten serupa lainnya, yakni Inco dan Nickel, saham Antam secara PBV memang lebih besar, teman-teman. Namun bagi saya, PBV di angka 1,63 bagi saham Antam itu masih terbilang baik. Karena mengingat saham Antam ini telah mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir. Saya sudah sempat tampilkan ya di awal video bahwasanya saham Antam ini dalam 1 tahun terakhir itu sudah terkoreksi belasan persen. Makanya bagi saya saham Antam ini untuk hari ini, untuk saat ini lebih tepatnya, ini sudah cocok untuk dilakukan akumulasi seperti itu teman-teman. Nah, ini ada catatan lebih dari saya. Karena harga saham turun, tetapi nilai aset yang dimiliki oleh Antam ini masih tetap seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan akhir, teman-teman. Nah, jadi saham Antam ini secara indikator fundamental EPS, PER, dan dan PBV dapat dikatakan baik. Karena perusahaan Antam secara konsisten dalam 3 tahun terakhir terus menghasilkan laba yang konsisten dan terus berkembang. Saya juga sudah jelaskan pada awal video mengenai analisa key stat saya ya, yang ada yang saya sempat menampilkan laba dari perusahaan Antam ini selama 3 tahun memang cenderung meningkat. Mungkin teman-teman bisa mundur ke menit sebelumnya ya. Bahwasanya memang Antam ini dia cenderung meningkat ya dari segi laba seperti itu. Namun faktor yang membuat harga saham Antam ini turun, kita dapat melihat secara mikro dan makro dari emiten Antam. Nah, jadi kita sudah cek nih. Wah, ternyata dari tiga indikator ini saja sudah terlihat dari saham Antam nih terbilang baik gitu, terbilang murah. Nah, tapi kenapa harganya itu dalam 1 bulan justru turun? Nah, ini ada pesan lagi dari saya. Bagi saya selaku investor retail, Antam cocok untuk diakumulasi karena mengingat harganya yang sudah turun lumayan jauh, tetapi secara fundamental, emiten Antam ini terbilang baik dan secara konsisten berkembang. Nah, saya ingin jelaskan sekarang kenapa sih saham Antam ini cenderung turun dalam 1 tahun terakhir, padahal fundamentalnya bagus. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya akan jelaskan berikut teman-teman. Jadi saya akan shuffle dulu ya ke website dari Stockbit sebentar. Baik, tadi kan bisa dibilang fundamental bagus teman-teman. Namun kenapa sih emiten Antam nih turun gitu dalam 1 tahun terakhir? Apa yang mengakibatkan penurunan harga saham ini? Oke, jadi ini just info aja buat teman-teman. Mungkin saya bisa tampilkan tidak ya beritanya di sini. Bentar, saya lagi cari fitur berita nih teman-teman. Karena saya karena saya nggak pakai Stockbit ya teman-teman eh investasi saham. Oke, saya cari aja di Google teman-teman. Oke, saya search kasus Antam. Nah, jadi kenapa harga saham Antam itu turun? Nah, teman-teman harus ketahui, ini saya analisa secara mikronya Antam ya, teman-teman. Secara mikro ya bisa dibilang. Karena ini di dalam ranah internal Antam itu sendiri. Jadi Antam ini dia ada kena gugatan teman-teman oleh salah satu pengusaha. Jadi gugatannya itu 1,1 ton emas teman-teman. Jadi ini gede banget ya. 1 ton emas itu di angka 1 triliun teman-teman bayangin. Dan Antam ini dia sudah kalah gugat seperti itu. Ini beritanya per 1 Oktober 2023. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu faktor mengapa saham Antam tuh justru turun. Padahal fundamentalnya bagus, laba perusahaannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini bisa dibilang ya teman-teman, ini adalah salah satu referensi yang bisa kita ambil ya. Jadi kalau menganalisa perusahaan tuh luas teman-teman. Jadi kita tidak hanya menganalisa fundamentalnya, namun menganalisa beritanya juga. Kira-kira saham Antam ini lagi apa sih? Apakah lagi dapat tender kah? Atau lagi ada kerjasama kah? Atau justru lagi digugat nih? Nah sayangnya
untuk Antam nih memang dia sedang kalah gugat dan untuk gugatan itu 1,1 ton emas, teman-teman bayangin. Kalau semisal Antam tuh harus kasih 1 ton emasnya itu ke pengusaha tersebut. Jadi ya mau nggak mau perusahaan Antam ini untuk di tahun selanjutnya ya labanya akan menurun 1 triliun teman-teman karena sudah jelas dia harus nombok 1 ton emas seperti itu. Nah ini bisa dibilang adalah psikologi ya teman-teman, psikologi investor atau psikologi trading yang dimana berita-berita seperti ini itu eh bisa dibilang sebagai referensi untuk pengambilan keputusan di tahun-tahun selanjutnya. Nah, jadi investor tuh banyak yang cabut dari saham Antam, sudah banyak yang jual karena ya kalau seandainya dia kalah gugat dan harus bayar 1 ton tuh ya mau gak mau saham Antam tuh akan turun secara laba dan harganya ya nggak mungkin 1.600 lagi kalau semisal labanya udah turun 1 triliun. Karena Antam tuh bisa dibilang kalau sudah turun 1 triliun labanya itu berapa persen teman-teman? Itu puluhan persen yang turun ya secara persentase. Jadi nggak mungkin saham Antam tuh secara valuasi, sorry secara harga tuh nggak mungkin 1.600. Bisa jadi entah 1.000 atau bahkan 900 perak seperti itu teman-teman. Makanya dia turun dari 2.300 ke 900 perak. Seperti itu. Itu informasi yang bisa saya berikan. Ini biar valid aja teman-teman ya. Karena kan, aduh ini di hide all dulu nih. Karena kan secara fundamental udah bagus nih. Secara indikator yang PBV per IPS sudah bagus. Nah, kenapa harganya justru turun? Ya karena tadi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisa fundamental maupun penjelasan dari Kistet pada broker Stockbit ya teman-teman. Terima kasih dari saya, Aris Syahwal. Mungkin penjelasan saya ya mungkin agak kurang dalam atau mungkin agak kurang jelas ya teman-teman. Saya mohon maaf. Mungkin di lain video saya bisa membuat versi yang lebih lengkapnya lagi kepada teman-teman. Jangan lupa jangan lupa teman-teman dapat tekan like ya dan jika teman-teman mau diskusi di kolom komentar, saya persilahkan kita akan diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Sekian dari saya Aris Syahwal. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cuan teman-teman.